Selamat bergabung dalam keluarga masa depan cerah GKPB Kadipaten. Alamilah pertumbuhan iman, pengharapan, kasih dan kerendahan hati melalui ibadah setiap minggu dalam gereja ini. Minggu ini saudara belajar dari firman Tuhan tentang harapan yang dimurnikan. Biarlah firman Tuhan selalu tumbuh dalam hati saudara setiap hari. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan, setiap jemaat diajak untuk saling berbagi bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesan atau kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap pertengahan minggu. Bagi saudara yang belum bergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo, tumbuh bersama dalam kesan. Bagi pemuda-pemudi, jangan lupa untuk ikut kesan image yang akan diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16 WIB di Geraha MDC Kadipaten, lantai 1. Seringkali Tuhan berbicara dalam keheningan ketika hati kita terbuka dan merindukan suaranya. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat untuk mengikuti Lexio Divina yang akan diadakan pada Jumat 15 Mei 2026 pukul 18.30 WIB melalui Zoom Meeting. Bergabunglah dan alami bagaimana firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 11 Mei 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8 WIB di Geraha GKPB Kadipaten lantai 1. Sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Memberi persembahan adalah salah satu disiplin rohani yang dapat membuat kerohanian kita bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena itu, berikanlah persembahanmu yang terbaik dengan penuh sukacita, baik melalui kotak persembahan yang tersedia maupun melalui nomor rekening yang tertera di layar. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita datang dengan hati yang penuh syukur untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang diadakan pada Kamis 14 Mei 2026 pukul 18.30 WIB di Geraha MDC Kadipaten. Kiranya melalui doa bersama ini, hati yang lelah dikuatkan, yang putus asa dipulihkan, dan iman kita kembali diteguhkan bahwa Tuhan yang naik ke surga tetap bekerja dalam hidup kita sampai hari ini. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan. Dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh berbicara kebenaran firman Tuhan. Ya itulah Bapak Ibu ya.
kadangan harapan kita itu atau hidup kita itu tidak selalu berjalan seperti apa yang kita inginkan. Betul ya? Ya. Saya beberapa waktu lalu sempat merasa tidak nyaman gitu ya. Tidak nyaman artinya begini, saya berharap ketika saya memiliki seorang anak, saya mendidik anak saya menasehati anak saya memberi yang terbaik untuk anak saya. Saya punya harapan dia menjadi anak yang bisa membantu saya, bisa menolong saya ketika saya membutuhkan gitu ya. Tetapi ketika hal itu tidak bisa terjadi gitu ya, ketika saya meminta tolong kepada anak-anak saya, dia tidak melakukan seperti apa yang saya harapkan gitu ya, yang saya inginkan, itu sempat hati saya menjadi kecewa gitu ya. Kenapa sih anak ini perasaan sudah dinasehati, dididik begitu ya. Jadi ternyata ketika saya membutuhkan justru dia tidak bisa melakukan apa yang saya harapkan, dan itu sempat mengganggu pikiran saya gitu ya. Tapi pada akhirnya kemarin saya sharing juga dengan suami, saya belajar ternyata memang ya itu ya, harapan kita tidak selalu semuanya itu berjalan seperti apa yang kita kehendaki gitu ya. Dan saya rasa setiap saudara pun pasti mengalami ya beberapa pergumulan-pergumulan gitu ya. Ada kalanya kehidupan kita itu berjalan sebagaimana mestinya, sehingga terasa baik, sehingga itu membuat kita happy, sukacita, betul ya. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan juga hidup kita itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita berdoa, sakit setelah sekian lama Tuhan pulihkan. Tapi ada kalanya Tuhan membuat semuanya itu kita harus menunggu. Jadi doa itu rasanya nggak dijawab-jawab. Kemudian kita berdoa supaya dalam pekerjaan kita membuat ekonomi kita semakin naik gitu ya. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Apalagi mengingat ekonomi hari-hari ini tidak mudah. Kita berharap anak-anak kita selesai sekolah, dia langsung mendapat pekerjaan. Betul ya? Tapi ada kalanya juga Tuhan izinkan kayaknya kok tidak seperti apa yang kita pengen gitu ya. Dan itu kadang membuat orang pada hari-hari ini merasa, udahlah gak usah lagi banyak keinginan. Udahlah gak usah lagi banyak harapan gitu. Karena toh nanti bisa saja kecewa gitu ya. Dan itu pada akhirnya pun penyakit itu ya, itu banyak melanda juga orang yang percaya kepada Yesus, yaitu orang Kristen seperti kita ya. Karena apa? Tidak siap untuk kecewa ya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan saudara dan saya, rupanya harapan kita itu perlu dimurnikan. Ya, mari kita sama-sama baca satu perikop firman Tuhan yang ada di 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ya, ini saya kutip dari terjemahan baru jilid yang kedua. Ya, Bapak Ibu bisa menyimaknya. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai yang ke-9, demikian kebenaran firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya.
Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu Saudara, kitab 1 Petrus 1 ini ditulis oleh seorang murid Yesus, yaitu Simon Petrus, kepada jemaat yang tersebar pada waktu itu ya, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan sebagainya. Kitab ini ditulis karena pada waktu itu kondisi jemaat sudah atau sedang mengalami yang namanya banyak penderitaan dan tantangan. Penderitaan tantangan itu bukan datang hanya dalam diri mereka, tetapi lebih banyak dominan terjadi karena situasional yang ada pada waktu itu. Diceritakan, dikisahkan, saya melihat latar belakangnya, pada waktu itu sudah ada banyak penganiayaan yang dialami oleh jemaat di tempat di mana Petrus melayani itu pada saat kekaisaran Nero ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana pada waktu itu kondisi jemaat sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika kondisi sedang tidak baik-baik saja itulah Rasul Petrus menuliskan firman Tuhan ini kepada mereka. Di ayat yang ke-6 ini ditulis bergembiralah akan hal ini. Bergembira akan apa? Apakah Rasul Petrus mengajarkan bergembira ketika saudara sedang menderita? Tidak. Tapi yang dimaksudkan bergembiralah akan hal itu ya. Kalau di ayat sebelumnya yang kemarin sempat disampaikan oleh Pak Royke, di situ dikatakan bahwa bergembiralah akan hal itu adalah karena kita bergembira karena kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita diajak untuk bergembira ketika mengalami penderitaan, karena ada pengharapan yang kita dapatkan melalui apa? Kebangkitan Kristus. Ya. Pada waktu Yesus mati mungkin semua murid-murid kehilangan harapan. Tetapi ketika rasul-rasul atau murid Yesus melihat bahwa Yesus adalah Allah bukan yang mati tapi dia bangkit, disitulah timbul pengharapan. Ya. Jadi pengharapan itulah yang pada akhirnya mengajak jemaat termasuk saudara dan saya hari ini untuk kita bergembira. Selain itu, 1 Petrus 1 ayat 6-9 ini juga mengajarkan bahwa terkadang Tuhan mengizinkan proses kehidupan kita itu proses yang sulit bahkan ya. Kita seperti seakan-akan sedang dihancurkan, itu tujuannya itu bukan untuk membuat saudara dan saya semakin hancur, membuat saudara dan saya itu semakin jauh dari Tuhan. Tetapi tujuan proses kesulitan, kehidupan yang saudara dan saya mungkin sedang dialami atau akan dialami atau sudah dialami, tujuannya adalah untuk memurnikan harapan kita. Apa itu arti dari harapan yang dimurnikan? Harapan yang dimurnikan, kalau boleh saya simpulkan di sini adalah harapan kepada Tuhan. Harapan kepada Yesus. Harapan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kita andalkan. Ya, yang diuji melalui apa? Proses ujian. Dan itu membuat kita semakin kuat, murni, dan membuat kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi harapan yang dimurnikan itu harus melewati proses. Ya. Sama seperti emas yang dimurnikan dalam api, ternyata iman dan harapan kita itu pun juga perlu dimurnikan. Kalau sebelum dimurnikan, bisa saja seringkali harapan kita itu tergantung kepada keadaan. Ya. Kalau hidup kita baik-baik saja berjalan seperti apa yang kita inginkan gitu ya, kita bisa bersukacita. Toko rame, kita berharap toko rame, kita bersukacita. Itu wajar sebenarnya ya. Tapi kalau pengandalan itu berarti harapan kita belum murni. Kalau kita berdoa,
Kemudian doa kita langsung tokcer, langsung dijawab oleh Tuhan. Kita bilang haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau kemudian keadaan sulit, kita mulai goyah, iman kita mulai goyah. Itu artinya apa Bapak Ibu? Bahwa harapan kita itu berarti belum bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi harapan kita bergantung kepada yang namanya situasional atau situasi. Dan itu membuat Tuhan ingin harapan kita itu rupanya dimurnikan. Ya. Harapan yang dimurnikan itu dia akan belajar berkata, sekalipun hidup tidak mudah, aku tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia adalah pribadi yang setia, dia adalah pribadi yang diandalkan. Ada seorang pengrajin emas, saya sendiri belum pernah lihat ya, walaupun di kampung suami saya itu banyak. Ada seorang pengrajin emas yang sedang memurnikan emas ya, dengan api yang sangat panas. Dan di situ dilihat semakin panasnya api, rupanya kotoran dari dalam emas itu bisa keluar. Jadi ketika saudara mencari emas atau ada orang mencari emas itu enggak langsung emas murni. Tetapi itu sudah bercampur dengan logam-logam lain dan perlu dimurnikan. Itu dengan cara melewati pembakaran yang sangat panas. Kemudian dikisahkan ada seorang yang bertanya kepada pengrajin itu, bagaimana saudara atau Bapak bisa tahu bahwa emas itu sudah semakin murni? Ya. Selain dengan cara modern sekarang ada ukur-ukurannya, alatnya ya. Saya sampai lihat video bagaimana memurnikan emas, rupanya ada alatnya. Si pengrajin itu bilang bahwa saya bisa lihat secara kasat mata emas itu murni itu ketika saya melihat ada pantulan wajah saya di dalam emas itu, katanya begitu. Ya, dari ilustrasi ini kita melihat bagaimana ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk dalam proses pembakaran ya. Sepertinya kita sedang dipanaskan ya. Kita sedang masuk dalam api kehidupan yang dimana Tuhan mengizinkan banyak masalah yang tidak berhenti gitu kan. Ini belum selesai, ada lagi, ini belum selesai, ada lagi gitu kan. Kita mengalami bahkan masuk dalam api kehidupan yang membuat kita banyak mengalami kekecewaan. Kita mengalami kehilangan ya. Kehilangan, kita mengalami proses yang berat. Tetapi sama seperti emas tadi ya, di mana emas murni itu supaya kotorannya luntur itu harus mengalami proses pembakaran yang sangat panas. Rupanya ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami proses dalam api kehidupan tadi, itu tujuannya bukan karena Tuhan benci saudara, bukan karena Tuhan sudah bosan dengan kita, tetapi tujuannya adalah salah satu tujuannya Tuhan ingin memurnikan setiap kita sehingga semakin banyak gambaran Kristus yang terlihat di dalam kehidupan kita. Jadi itu tujuannya. Ingat, ketika proses berat terjadi dalam hidup kita, ingat tujuannya bahwa Tuhan ingin hidup kita semakin memancarkan Kristus dalam hidup kita. Dan pertanyaannya, seperti apa atau bagaimana harapan yang dimurnikan itu? Ada 3 hal yang kita bisa belajar dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Yang pertama, bagaimana harapan yang dimurnikan itu? Harapan yang dimurnikan adalah harapan yang ketika sesuatu itu tidak sesuai apa yang menjadi harapan kita, itu kita tetap percaya. Walaupun hidup itu sulit. Susah ya. 1 Petrus 1 ayat 6 menuliskan begini. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ya.
Bapak Ibu Saudara, Petrus tidak, dari ayat ini, Petrus sedang tidak berkata bahwa orang yang percaya kepada Yesus atau murid Yesus itu tidak akan pernah mengalami kesedihan atau bergembira terus, tidak. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi di ayat ini Petrus ingin mengajarkan kita dari apa yang dia dapat dari Tuhan, bahwa orang beriman walaupun dia bisa menangis ketika menghadapi tantangan, dia bisa kecewa, bisa saja dia merasa lelah, ya, bahkan dia bisa hampir menyerah, tetapi perbedaannya adalah orang yang percaya kepada Kristus, ketika harapannya semakin dimurnikan, dia akan tetap memilih percaya kepada Tuhan. Dia tidak lari dari Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Saya banyak mengenal orang yang ketika harapannya itu tidak terkabulkan, dia pada akhirnya merasa, ngapain sih Tuhan-Tuhanan. Ketika sharing, udahlah gak usah ngomong Tuhan-Tuhanan. Gitu. Saya banyak menjumpai orang seperti itu, dan bahkan ada orang yang meninggalkan Tuhan karena merasa tidak ada jaminan hidup yang layak, katanya begitu. Karena merasa buat apa ke gereja, buat apa doa, buat apa jadi orang Kristen. Toh sama aja saya juga tetap menderita, saya tetap seperti ini. Ya. Itu artinya harapannya belum murni. Ya. Tapi luar biasa, saya ada berbincang dengan seorang ibu, ya, dia sering sharing dengan saya, ya. Ibu ini ketika sharing dia menceritakan begitu banyak beban dalam kehidupannya, ya. Tetapi yang membuat saya terinspirasi juga dan membuat saya bahagia, terharu adalah karena apa? Ibu ini di tengah situasi kehidupan yang tidak mudah dalam keluarga, pekerjaannya. Tapi yang hebatnya, dia tetap setia dalam melayani, dia bahkan tetap konsisten beribadah. Dimanapun tetap dia memilih harus beribadah, walaupun sedang tidak ada di Kadipaten, misalnya begitu. Dan ketika saya tanya apa yang membuat ibu bisa tetap setia datang kepada Tuhan. Padahal saya kalau dengar sharingnya itu berat yang dialami. Belum tentu ketika saya di posisi itu juga saya bisa sekuat dia. Dan ibu itu berkata, kalau saya jauh dari Tuhan, saya dapat kekuatan dari mana lagi? Jadi dia menyadari Bapak Ibu, kalau jauh dari Tuhan, hilang kekuatannya. Dia menyadari bahwa kekuatannya hanya dia dapat ketika dia datang kepada Tuhan. Tidak mudah. Ya. Karena apa rupanya? Harapan kita itu dimurnikan, itu bukan terlihat dari hidup kita yang sempurna semua baik-baik saja. Tetapi dari orang-orang yang tetap berlutut berdoa walaupun hidup terasa berat. Ada seorang bernama Horatio Spafford. Sepertinya ini pernah di-sharingkan juga. Horatio dia adalah seorang pengacara dan pengusaha real estate dari Chicago. Ya, kalau sekarang Chicago, Chicago, lidah tempe, Chicago. Ya, kalau saudara mengenalnya, dia adalah penulis lagu It Is Well With My Soul. Ya. Bapak Ibu Saudara, Horatio memiliki 5 orang anak. Ya, 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Diceritakan dalam biografi, pada tahun 1870, Horatio harus kehilangan seorang anak laki-lakinya karena penyakit demam berdarah. Ya. Dan dia adalah satu-satunya laki-laki. Biasanya dalam keluarga itu anak laki-laki itu menjadi
tiang harapan gitu ya. Jadi kadang apalagi di suku tertentu kalau belum punya anak laki-laki ya itu biasanya istrinya akan disuruh hamil lagi, melahirkan lagi sampai anak laki-laki itu dapat gitu ya. Dan setelah kehilangan anak laki-lakinya karena penyakit demam berdarah, tidak berhenti begitu saja. 1 tahun kemudian terjadi kebakaran besar di Chicago yang pada akhirnya membakar habis hampir seluruh aset properti dari Horatio. Jadi yang setelah anak laki-lakinya meninggal setahun kemudian usahanya, aset propertinya itu pun terbakar habis. Sedih lah pasti ya, sedih. Dan untuk menghibur dirinya, menghibur istri dan juga keempat anak perempuannya, Horatio pada akhirnya merencanakan liburan perjalanan ke Eropa bersama istri dan anak-anaknya. Namun karena Horatio pada waktu itu harus menyelesaikan beberapa urusan, akhirnya dia menyuruh istri dan 4 anaknya untuk berlayar terlebih dahulu ke Eropa. Ya. Dan dalam perjalanan ternyata apa yang terjadi? Kapal yang membawa istri dan anak-anak dari Horatio itu pun mengalami kecelakaan dan tenggelam. Horatio yang masih ada di Chicago menerima kabar telegram dari istrinya. Save alone. Artinya apa? Hanya dia yang selamat. Keempat anak perempuannya pun Tuhan izinkan meninggal karena kecelakaan itu. Betapa hancur ya. Betapa hancur hati Horatio itu pasti. Dan dalam perjalanannya untuk menyusul istrinya yang selamat seorang diri, dia berlayar dan di tengah perjalanan kapten dari kapal yang ditumpangi oleh Horatio menunjukkan lokasi mana kapal yang ditumpangi istri dan anak-anaknya itu tenggelam. Dan dalam kesedihannya, dia merenung apa yang terjadi, tragedi apa yang terjadi pada keluarganya. Dan luar biasanya, dia di lokasi tersebut, dia bukannya marah-marah kepada Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan justru, tapi justru dia membuat satu himne yang sangat terkenal. Dia menulis pujian yang berjudul It is well with my soul. Kalau dalam terjemahan sekarang itu adalah tenanglah jiwaku. Dan lagu ini menjadi berkat bagi banyak orang yang mengalami masa-masa sulit. Untuk diingatkan untuk tenang. Bukan tenang menenangkan diri seperti apa. Tenang karena ada Tuhan yang menjadi gembala. Tenang karena ada Tuhan yang memegang kendali. Ya. Sungguh kisah Horatio itu menyentuh hati saya juga Bapak Ibu. Bahwa luar biasa ya. Dari kisah ini saya belajar sebuah iman yang luar biasa teguh dari seorang Horatio. Dia bisa memuji Tuhan bukan karena hidupnya baik-baik saja. Dia bisa menuliskan lagu-lagu itu bukan ketika duka citanya hilang, justru ketika dia sedang mengalami duka cita. Tapi dia bisa menuliskan itu karena dia percaya dan dia beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tetap ada dan pegang kendali dalam masalah tersebut. Itulah harapan yang dimurnikan Bapak Ibu Saudara. Harapan yang dimurnikan adalah bukan kita tertawa karena hidup kita muda. Tetapi kita tetap percaya ketika hidup kita pun Tuhan izinkan terasa berat. Hari ini seperti yang saya sampaikan tadi banyak orang yang mudah kehilangan harapan. Sehingga pada akhirnya udahlah ngapain lagi berharap. Ya. Banyak orang mudah kehilangan harapan karena keadaan hari-hari ini. Ekonomi sulit, kesehatan yang menurun, hubungan yang rusak,
gitu, satu dengan yang lain, relasi keluarga, suami, istri, orang tua dan anak. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ketika ujian pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi, dialami oleh saudara dan saya, itu bukan tanda bahwa Tuhan sedang meninggalkan saudara. Tetapi justru dalam masa sulit, Tuhan sedang membentuk iman yang lebih kuat. Katakan samping kanan kirinya, Tuhan sedang membentuk iman yang lebih kuat dalam hidupmu. Ya. Yes. Jadi jangan ukur kasih Tuhan dari keadaan hidupmu. Ketika keadaan baik bilang saya mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saya, tidak. Jangan ukur kasih Tuhan dari keadaan hidupmu. Karena pada dasarnya kasih Tuhan sudah dibuktikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Masalah terbesar saja Tuhan sudah selesaikan. Masalah terbesar kita apa sih? Dosa. Jadi masalah terbesar kita itu bukan ekonomi sulit, perang dunia, bukan. Tetapi masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan itu sudah teratasi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Apalagi masalah kita, ekonomi, kesehatan, Tuhan pasti mampu dan sanggup menolong indah pada waktunya. Yang kedua, bagaimana harapan yang dimurnikan itu? Harapan yang dimurnikan adalah mengubah proses menjadi pertumbuhan. Itu bisa kita lihat di 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Di situ Rasul Petrus menuliskan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Seperti yang saya sampaikan di awal, Tuhan tidak pernah membiarkan masalah penderitaan terjadi tanpa tujuan. Ya, ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara mengalami masalah penderitaan tanpa tujuan. Tapi jelas tujuannya bukan untuk menghancurkan. Tapi tujuannya adalah supaya kita itu semakin segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau saya flashback kehidupan saya dulu, ya saya pernah ceritakan bagaimana masa remaja saya itu bukan masa remaja yang happy artinya berjalan mulus, tidak. Ya. Ketika saya masih remaja, saya tumbuh di tengah kondisi ekonomi keluarga yang sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kondisi keluarga pada waktu itu setelah orang tua saya pensiun, ya, tidak membawa apa-apa. Jadi kayak SPBU, kembali dari nol. Jadi kami pindah dari satu kota ke kota lain. Ya, karena memang salah satu tujuannya sebenarnya pada waktu itu orang tua saya berharap saya dan juga kakak dan adik itu bisa sekolah di kota yang lebih baik gitu ya. Karena waktu kerja bapak saya itu di kota kecil dan kami pindah ke kota yang lebih besar yaitu Purwokerto. Tapi ternyata keadaan tidak mudah di situ. Ya. Ya, justru karena kembali dari nol tadi, benar-benar Tuhan izinkan kami mengalami masa-masa yang tidak mudah karena orang tua saya pensiun, bapak saya pensiun, penghasilannya itu hasil uang pensiunnya itu habis untuk membayar ternyata hutang piutang di masa lalu. Dan kakak-kakak saya belum ada yang bekerja pada waktu itu, bisa kebayang dong. Jadi saya dulu remaja itu harus berjalan kaki, itu lumayan jauh itu. Enggak, karena mau naik angkot enggak ada uang ya untuk ke sekolah. Ini lebih kalau Majalengka SMP ini masih, jadi kurang lebih sih ini hampir ke Majalengka saya harus berjalan kaki setiap hari. Ya. Dan kemudian situasi bukan hanya itu, kami makan pun kalau saya ingat pada waktu itu ya, makan pun harus dijatah ya. Misalnya ada berasnya segini ya, kita berenam kan 6 bersaudara.
Jadi karena kalau nggak dijatah yang terakhir datang nggak makan, udah habis semuanya. Jadi sampai seperti itu loh. Dan pada waktu itu mungkin sebagai seorang anak apa ya, pengennya kan ya seorang remaja bisa berdandan gitu ya, bisa bergaya seperti teman-temannya. Oh boro-boro itu Bapak Ibu, saya nggak memikirkan itu. Tapi saat ini saya melihat, oh rupanya Tuhan izinkan itu supaya saya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya. Karena ketika masuk pelayanan, kalau nggak kuat mentalnya, habislah. Ya kan? Ternyata kegagalan pada waktu itu mengajarkan saya untuk belajar rendah hati. Saya diajar untuk lebih menghargai kehidupan. Ya, makanya saya selalu ingatkan ke anak-anak saya, bukannya membandingkan kesusahan saya, bukan ya, tapi artinya bersyukur untuk keadaan hari ini. Ya, belajar hargai untuk hal-hal yang kecil gitu. Kadang kita kan menghargai ketika hal-hal yang besar. Ketika hal-hal kecil bisa makan, kadang kita lupa. Orang tua masih bisa masak, lupa ya kan? Lupa nggak bilang makasih mah, betul ya? Karena menganggap itu suatu yang wajib orang tua siapkan. Tetapi saya ngajarin belajar hargai hal-hal yang kecil. Karena kalau kita mampu menghargai hal yang kecil sekalipun gitu ya, Tuhan sangat menyukai hal itu. Itu menumbuhkan kerendahan hati dalam diri. Dan itu membuat saya itu semakin belajar banyak dari proses kehidupan pada waktu itu. Ya. Dan tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, ya, banyak orang hari-hari ini susah atau tidak mau melewati proses, ya. Banyak orang ingin tiba-tiba diberkati gitu ya. Makanya banyak orang yang kalau pengen mencari pekerjaan itu pengen carinya yang langsung gajinya wow gitu ya. Ketika diajak untuk proses dari bawah susah. Bukannya itu bukan masalah salah benar, tapi kebanyakan begitu seperti itu. Karena orang susah sekarang ini untuk mau ikutin proses. Padahal proses itu menolong saudara dan saya untuk kita bisa semakin kuat. Karena rupanya Tuhan itu terkadang mengizinkan proses itu karena ternyata Tuhan itu peduli pada pertumbuhan karakter kita. Dalam proses itu banyak karakter-karakter Allah yang bisa tumbuh dalam diri saudara dan saya. Ya, jadi sama seperti ini. Saudara di sini ada penggemar teh, ya. Saudara yang suka teh, gitu ya. Teh itu tidak akan mengeluarkan aroma terbaiknya itu kalau nggak pakai air panas, betul ya? Saya pernah saya pernah salah memanaskan air, tapi saya ketika mau buat teh, saya naruhnya bukan air panas, air dingin. Dan saudara bisa tahu ya kan, pada akhirnya apa yang terjadi? Teh itu tidak muncul aromanya, tidak enak, hambar. Ya. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Ya. Jadi karakter terbaik itu bisa muncul sebenarnya seiring dengan munculnya tekanan. Jadi ketika saudara sedang diproses oleh Tuhan dalam masalah kesulitan apapun, jangan hanya berdoa begini, Tuhan keluarkan aku dari masalah ini. Tetapi coba belajar berkata, Tuhan apa yang ingin Engkau bentuk dalam diri saya melalui proses ini. Sehingga ketika mindset kita diubah, maka karakter Kristus itulah yang muncul dalam diri setiap kita. Karena seringkali saya pernah khotbah dulu ya, masalah dan tantangan itu sebenarnya seringkali Tuhan pakai untuk menuntun kita kepada rencananya. Mentok di sini, jangan-jangan itu bukan dari Tuhan. Tuhan maunya yang ini. Belokin lah gitu kan. Seperti itu. Kalau kita memahami hal ini, kita akan semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada sebuah kutipan ya, saya dengar dari seorang hamba Tuhan, dia berkata begini. Ketika kita dalam masalah, jangan hanya kita berdoa supaya kita keluar dari masalah.
Melainkan ketika kita sedang ada masalah, kita perlu kepada Allah, memohonkan kepada Allah itu jalan kebenaran. Ya. Paham sampai di situ ya Bapak Ibu ya? Ketika kita dalam masalah, kita jangan hanya keluar berdoa, Tuhan keluarkan aku dari masalah. Tetapi kita juga berdoa kepada Tuhan, apa rencana Tuhan? Tunjukkan jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Jangan sampai kita seperti seorang pemabok ya. Dia berdoa karena saking minuman dia akhirnya banyak sakit. Dia berdoa supaya sembuh dari sakitnya, tapi dia masih mabok. Ya sama aja bohong gitu ya. Artinya dia belum menyadari inti dari masalahnya, kan begitu. Ya. Jadi ketika saudara hari-hari ini sedang Tuhan izinkan diproses, datang kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan jalan kebenaran-Mu. Apa maksud-Mu? Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupanku. Jadi harapan kita semakin dimurnikan. Yang ketiga, bagaimana harapan yang dimurnikan itu? Harapan yang dimurnikan adalah kita tetap bisa memandang Kristus. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-8 dari 1 Petrus 1 tadi. Di situ disampaikan oleh Rasul Petrus, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Harapan yang dimurnikan itu tetap percaya meskipun belum melihat, harapan kita itu terjadi. Kalau dunia mungkin berkata lihat dulu, baru kita percaya. Mujizat terjadi, kalau misal aku akan percaya kepada Yesus kalau mujizat ini terjadi, itu dunia, prinsip dunia. Tetapi prinsip iman Kristen adalah kita diajak untuk tetap percaya meskipun kita belum melihat semuanya itu terjadi. Karena apa? Harapan kita itu seperti yang saya sampaikan tadi, bukan didasarkan kepada situasional atau keadaan. Tetapi harapan kita diarahkan kepada Kristus yang layak diandalkan dan kita percaya. Itu juga yang dialami oleh seorang Daud. Ya. Ketika Daud sedang menghadapi para lawannya, dikejar-kejar oleh Saul pada waktu itu, dalam Pemazmur pasal yang ke-16 ayat 8, di situ Daud mampu berkata seperti ini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Mazmur 16 ayat 8. Daud tetap bisa berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Padahal pada waktu itu dia sedang mengalami dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Tapi yang luar biasanya selanjutnya dia berkata, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kata ini, dari kata memandang ini disampaikan bukan sekedar melihat dengan mata biasa Bapak Ibu Saudara. Karena kalau berasal dari akar katanya, melihat di sini itu akar katanya diterjemahkannya itu menempatkan, menetapkan, dan menghadapkan terus menerus. Artinya Daud mengajak setiap saudara dan saya bahwa dia sengaja menaruh Tuhan di hadapannya setiap waktu. Bukan sesekali dia ingat Tuhan, atau bukan hanya ingat Tuhan ketika sedang semuanya baik-baik saja. Tetapi Daud memilih menjadikan Tuhan sebagai pusat perhatian dan arah hidupnya. Sehingga itu yang membuat Daud, dia mampu berkata, aku tidak goyah. Ya. Karena apa? Dia menghadapkan atau dia menempatkan Tuhan ada di sisinya selalu. Jadi dia punya mata iman.
bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Sehingga ketika masa-masa sulit itu terjadi, dia tetap mampu berharap, dia tetap mampu berkata bahwa Kau Tuhan gembalaku, Engkau Tuhan sumber pertolonganku. Itu sanggup dikatakan oleh Daud. Ya. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada dia, indah pada waktunya. Ya. Jadi jika saudara hari ini ingin mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan, kita diajarkan, jangan kita hanya fokus kepada besarnya masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi ayo kita sama-sama arahkan pandangan kita, hati kita, fokus kita kepada kasih Tuhan yang besar. Kasih Tuhan yang besar yang mampu memberikan kelepasan. Kasih Tuhan jugalah yang mampu memberikan pertolongan dan kemenangan atas setiap pencobaan. Ya. Beda dengan Daud, Petrus, kalau saudara ingat kisah Petrus yang berjalan di atas air ya. Petrus ketika melihat Yesus, ketika ada badai ya, kemudian Yesus datang, ya, ketika dia tahu itu Yesus, dia mencoba berjalan di atas air. Dan dia mampu di situ berjalan di atas air ingin menemui Yesus. Tetapi ketika melihat begitu besar badai yang terjadi di kanan kirinya, apa yang terjadi dengan Petrus? Perlahan-lahan dia tenggelam. Ya. Jadi memang benar Bapak Ibu Saudara, kalau kita Tuhan izinkan mengalami masalah, jangan kita hanya fokus merenungkan siang dan malam masalah itu. Karena kalau saudara merenungkan masalah itu siang dan malam, itu bisa mengintimidasi saudara. Yang membuat saudara bukan semakin dekat kepada Tuhan, bukan membuat saudara semakin bangkit, justru membuat saudara dan saya semakin down. Karena tidak ada tuh Tuhan bilang renungkan siang dan malam masalahmu. Yang Tuhan mau kita merenungkan siang dan malam itu apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Itu yang menguatkan saudara dan saya. Dengan kita merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan baru. Dengan kita merenungkan, berdoa, datang kepada Tuhan, ada damai sejahtera. Dengan kita semakin datang kepada Tuhan, ada hikmat Allah yang Tuhan beri untuk kita bisa keluar dari masalah. Ya, jadi bukan berarti doa harap terus besok langsung selesai. Tidak terkadang ada kalanya bisa saja ya, banyak kesaksian juga bisa. Tetapi ada kalanya juga Tuhan tidak izinkan itu. Tapi yang jelas ketika kita tetap fokus kepada Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah tantangan yang saat ini saudara hadapi. Ya. Jadi ketika hidup saudara terasa berat, ingat, jangan fokus pada besarnya masalah. Tetapi fokuslah pada besarnya Tuhan. Ketika saudara fokus dengan Tuhan, maka kita percaya Bapak Ibu bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu dari firman Tuhan ini, harapan yang dimurnikan itu ada 3. Yang pertama apa? Harapan yang tetap percaya saat diuji. Yang kedua, tetap bertumbuh saat diproses. Dan yang ketiga, tetap memandang Kristus di tengah pergumulan. 3 hal ini perlu saudara dan saya camkan dalam hati kita. Sehingga ketika kita mengalami masa-masa sulit atau kita sedang berada di dalam proses yang Tuhan izinkan hari-hari ini yang membuat saudara lelah, kecewa, bingung, hampir menyerah. Ingat, Tuhan sedang tidak ingin menghancurkan saudara, tetapi Tuhan sedang memurnikan iman dan harapan saudara dan saya. Ya. Sehingga ketika semuanya itu sudah terjadi, proses itu saudara sudah terjadi,
saudara akan bisa menjadi saksi Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, begitu banyak orang yang bisa menjadi saksi Tuhan, membawa banyak jiwa. Bukan orang yang hidupnya baik-baik saja, tetapi dia sudah melewati banyak proses kehidupan. Oleh karena itu, jangan menyerah dalam proses. Tetap percaya, tetap berharap, dan tetap berjalan bersama Kristus. Karena harapan yang dimurnikan akan menghasilkan iman yang kuat dan hidup kita bisa memuliakan Allah. Saya undang saudara bangkit berdiri. Ialah pada saat ini firman Tuhan ini boleh semakin meneguhkan hati saudara dan saya untuk mengingat bagaimana harapan-harapan saudara taruhkan kepada Tuhan, maka harapan-harapan itu akan terjadi indah pada waktunya. Kita naikkan pujian ini. Kaulah harapan dalam hidupku Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi kita dimampukan melakukan semuanya itu karena ada Tuhan yang menyertai dengan kehidupan kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Datang kepada Tuhan saat ini saudara. Apapun yang saudara alami, izinkan Tuhan, izinkan terjadi. Pandang Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi naikkan pujian kita sebagai iman pernyataan kita di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, kami diajar untuk melihat bagaimana proses kehidupan yang Tuhan izinkan kami alami, yang tidak baik pun Tuhan. Kami diajar untuk melihat bahwa semuanya itu Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan harapan-harapan kami di hadapan Tuhan. Tuhan mau kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai murid-murid-Mu, kami boleh diubahkan semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan, ketika Tuhan izinkan mengalami masa-masa yang tidak mudah, kami tidak mudah undur, kami tidak mudah menjauh, kami tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi kami justru bersyukur, kami mampu untuk bergembira, karena kami tahu Tuhan ketika itu Tuhan izinkan terjadi, itu karena Tuhan ingin membentuk kami menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan, ketika proses itu terjadi dalam hidup kami, ajarkan kami untuk terus memandang Tuhan. Ajar kami untuk terus fokus kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan, kami merasa masalah kami begitu berat. Kami seringkali merasa bahwa Tuhan tidak menolong kami. Itu semua bukan karena salah-Mu Tuhan. Itu mungkin karena salah kami. Karena kami terlalu fokus dengan masalah kami. Kami lupa bahwa ada Tuhan yang besar. Ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah terbatas. Yang selalu menolong, menopang, menuntun kami Tuhan. Ya Bapa, biarlah melalui kebenaran firman-Mu setiap umat-Mu boleh semakin dikuatkan. Umat-Mu boleh semakin dimurnikan. Umat-Mu boleh semakin diubahkan menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Umat-Mu boleh semakin mengalami Tuhan. Umat-Mu boleh semakin mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Oleh karena ada Tuhan yang ada menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami yakin dan percaya ada Roh Kudus yang hidup dalam diri setiap umat-Mu. Roh Kudus itulah yang akan menolong setiap kami, menuntun kami dari kebenaran kepada kebenaran-Mu yang sejati. Memampukan kami untuk berjalan sehingga hidup kami boleh mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.